Selamat pagi Jakarta Live. Selamat bertemu lagi di online ibadah kita pagi hari ini. Saya berharap dan kami semua berharap di tempat ini kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa dan kita siap untuk menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu buat kami. Engkau sudah memelihara kami seminggu lamanya Tuhan. Saatnya kami mau bersukacita di dalam-Mu. Saatnya kami mau menyembah Engkau dan memuliakan nama-Mu pagi hari ini. Kami di sini dan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada saat ini, kami mau bersatu hati untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami mau mengatakan bahwa kami sangat mengasihi-Mu Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau. Dunia pasti berlalu, tapi Engkau tetap dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih kami memiliki Bapa yang hidup seperti Engkau. Seperti firman-Mu berkata, bahwa Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Semua hanya oleh karena anugerah Tuhan, kami ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Yes, terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan Yesus We give thanks to you, Lord Jesus, buat setiap apa yang sudah Engkau kerjakan atas kehidupan kami Tuhan. for everything that you have done in our lives, Buat keselamatan yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan Yesus. for the salvation that you have given to us, Lord. Kami percaya itu bagian yang tidak pernah diambil dari hidup kami Tuhan. We believe that it is a part that cannot be ever taken from us, Lord. Engkau di dalam kami Tuhan Yesus. You are in us, Lord. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami Tuhan. This is our praise, Lord. This is our worship. Biar ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. May this be pleasing to you, Lord. Kami bersyukur Tuhan Yesus. We give thanks to you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Baik, kita akan sama-sama siapkan hati kita menerima akan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Now we are going to prepare our hearts to receive the body and blood of Jesus. Saya akan bacakan satu firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 17. I will read 2 Corinthians 5 verse 14 until 17. Dikatakan sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu firman Tuhan yang luar biasa. That is one amazing word of the Lord. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, maka Dia ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. When we receive Jesus, Jesus became a part of us and we become a part of Him. Dan dikatakan bahwa kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. And it was told that we are a new creation, the old was no longer and the new has come. Setiap minggu kita melakukan akan perjamuan kudus sebagai ini sebagai peringatan kita bahwa kita percaya hidup kita sudah diselamatkan melalui penebusan Tuhan Yesus. We do the Holy Communion as a remembrance that we have received retribution from the Lord. Mari kita angkat roti ini sebagai simbol dari tubuh Tuhan Yesus yang sudah terpecah buat setiap kita. Let us lift up our breads as a symbol of the body of Jesus that has been broken down for us. Ini sudah dikorbankan oleh Tuhan Yesus bagi setiap kita. This body has been sacrificed from the Lord to each and every one of us. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh-Mu yang sudah terpecah buat kami Tuhan. Thank you, Lord, for the body that had been broken down for us. Kami percaya kehidup kami sudah ditebus oleh tubuh-Mu sendiri Tuhan. We believe that we have been made pure by your body, Lord. Manusia kami yang lama sudah mati Tuhan. Our old self had passed away. Dan kami menjadi manusia yang baru dibangkitkan bersama Engkau Tuhan. And we have become new people that were resurrected with you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Mari kita makan dengan iman roti ini sebagai simbol dari tubuh Tuhan Yesus. Let us eat this bread with faith as a symbol of the body of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Mari kita angkat jus ini sebagai simbol dari darah Tuhan Yesus. Let us lift up this juice as the symbol of the blood of Jesus. Darah yang sudah tercurah di kayu salib untuk menebus setiap kita. The blood that had been poured down on the cross for our sins. Yang menjamin akan keselamatan kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal. That guarantees us to eternal life. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami Tuhan. We give thanks, Lord, to the blood that you have poured down for us. Ini yang menebus akan dosa kami Tuhan. This is the blood that has forgiven our sins. Dan kami menjadi manusia yang baru bersama Engkau Tuhan. And we become new people with you, Lord. Terima kasih untuk keselamatan daripada-Mu Tuhan.
Thank you for the salvation that you have given us. Dengan Lord. iman kami minum jus ini sebagai simbol dari darah-Mu Tuhan Yesus. With faith, we drink this juice as a symbol of your blood, Lord. Dengan iman mari kita minum dalam nama Yesus. With faith, let us drink in the name of Jesus. Dan kita percaya bahwa kuasa darah Tuhan Yesus juga menyembuhkan setiap bilur-bilur dan sakit penyakit. And we believe that through the blood and stripes of Jesus, that people may be healed. Hari ini kita sama-sama akan berdoa buat setiap saudara mungkin yang sedang sakit atau mengalami kelemahan tubuh, atau saudara berada di dalam situasi yang saudara perlu didukung di dalam doa. Now we want to pray for those of you or your families who had experienced sicknesses or weaknesses in your bodies, and also we would like to pray for you, brothers and sisters, who are in a desperate situation. Kita percaya hari ini ada kuasa, ada mujizat yang terjadi. We believe that there will be miracles and powers happening here. Mari kita sama-sama berdoa. Let us pray. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa Tuhan. Father, in the name of Jesus, we pray, Lord. Kami perkatakan Tuhan, buat setiap yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. We declare to the sick to be healed in the name of Jesus. Buat yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. For the weak to be strong in the name of Jesus. Dan yang sedang di dalam tekanan, Engkau berikan kelegaan, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. And for the people who are under pressure to be given peace in the name of Jesus. Kami percaya mujizat-Mu ada hari ini Tuhan. We believe that your miracles are present today, Di Lord. dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah-Mu sudah menyelesaikan semuanya Tuhan. In the name of Jesus, your blood had finished everything for us. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Dalam nama-Mu kami berdoa Tuhan. In your name we pray. Amin. Amen. Baik, kita percaya melalui doa yang kita naikkan ada kesembuhan yang terjadi. Now we believe from the prayers that we have lifted up that healing would happen. Dan jika saudara merasa mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, saudara bisa sampaikan kepada kami supaya itu juga menjadi berkat buat yang lainnya. And if you receive healing, you may tell this experience to us so that we may rejoice in it. Amin. Amen. Baik, kita juga akan sama-sama berdoa buat setiap perpuluhan dan persembahan. We also would like to pray for the tithes and offerings. Kita bersyukur buat setiap pemeliharaan dan penyediaan Tuhan sepanjang minggu ini. We are thankful for your care and for your love for us this week. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang mengasihi setiap kita. He is the Lord that truly loves us and is always faithful to us. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur buat kasih-Mu, buat pemeliharaan, penyediaan-Mu sepanjang waktu ini Tuhan. Father, we thank you for your love and your providence and for your care for us, Lord. Kami bersyukur Tuhan, kami aman bersama Engkau Tuhan. We are grateful that we are safe in you, Lord. Dan sekarang ini Tuhan, kami memberikan akan persembahan kami, memberikan perpuluhan kami dengan sukacita Tuhan. And now we want to give forth our tithes and offerings with joy. Biar ini boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu Tuhan Yesus. May these be used for your handiwork, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Kau berkati setiap yang memberi, setiap yang mengelola juga Tuhan. May you bless those who give and those who use these, Lord. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Thank you, Lord. In your name we pray. Amin. Amen. Baik, saudara bisa berikan setiap persembahan dan perpuluhan melalui transfer, melalui rekening yang ada ya. You may transfer your tithes and offerings through the bank number available. Baik, selamat datang buat semuanya yang mengikuti akan ibadah online di Jakarta Live hari ini. Welcome to those who participate in the service of Jakarta Live today. Kami diberkati dengan kehadiran saudara. We are truly blessed by your presence, Dan kami juga berharap hari ini saudara diberkati. Amin. and we hope that today that you, brothers and sisters, may also be blessed. Amen. Buat saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini atau yang sudah beberapa kali ikut, saudara bisa mengisi form yang ada yang
ada di komentar ataupun di link ya. For the newcomers in this service, or for those of you who joined in a couple of times, you may fill in the form provided in the chats and comments. Ya, kami rindu mengenal setiap saudara lebih lagi ya. We truly long to know you more. Dan kita berharap kita boleh bertemu secara fisik ya. And I hope that we can meet you physically. Baik, sekali lagi selamat datang buat semuanya ya. So once again, we welcome all of you here. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. We will listen to the words of the Lord soon. Kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab saudara, siapkan diri saudara. So let us prepare our hearts, prepare your Bibles, and prepare yourselves. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang ada. We are going to listen to a couple of announcements. Tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia. Berjalan sini sana, ku mencari sini sana, ku berputar sini sana, tiada yang seperti Dia. Tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia. Ku berjalan sini ke sana, ku mencari sini ke sana, ku berputar sini ke sana, tiada yang seperti Dia. Ku berjalan sini ke sana, ku mencari sini ke sana, ku berputar sini ke sana, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Dia. Kami kembali lagi. And now we're back. Mari kita sama-sama berdoa. Let us all pray. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Father, in the name of Jesus, we give thanks to you. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu, menerima akan firman-Mu Tuhan. We've prepared our hearts to listen to your words. Kau yang mengurapi setiap telinga, pikiran, hati kami Tuhan. May you anoint our ears, our minds, and our hearts. Biar firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami Tuhan. May your words be planted and grow and bear fruit, Lord. Berkati hari ini Tuhan. Bless today's sermon, Berkati Lord. semua yang kami gunakan, koneksi internet, semua peralatan yang dipakai Tuhan. Bless every equipment used and the internet connection, Lord. Terima kasih Bapa, We thank you, Lord. kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. We are ready to receive your Dalam word. nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Baik, mari kita sama-sama buka firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. And now let us open our Bibles in James 1 verse 19 until 27. Saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia, tentu saja ya. I will Dan- obviously read in Indonesian, Dan bahasa Inggrisnya saudara bisa lihat di layar. and the English will be on the screen.
Saya bacakan Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Di situ diberi judul pendengar atau pelaku firman ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya itu. Ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Itu firman Tuhan. So those are the words of the Lord. Ya, saya percaya firman ini dituliskan dengan bahasa yang cukup mudah untuk kita mengerti ya. I believe that these words were written in a language that is easily understood. Ada banyak kalimat yang indah dan cukup punya arti yang dalam ya. There are various meaningful and simple to understand sentences here. Ya, tapi saya mau awali hari ini dengan pertanyaan buat setiap kita semua. Now, I want to begin this sermon with a question to all of you. Ya, mengapa masih banyak orang Kristen, orang percaya yang tidak bertumbuh meskipun sudah mendengar firman Tuhan sangat banyak? And that question is, why do Christians, some Christians do not grow even though they have listened to plenty of the words of the Lord? Ya, saya rasa ini pertanyaan yang cukup mudah kita jawab ya. Now, I believe that this is a simple question that we can answer. Karena sebagian besar orang percaya hanya sebatas membaca atau mendengar firman saja, tetapi belum melakukan firman itu. It's because most or the majority of believers listen to the words of the Lord, but they do not act upon it. Mendengar firman itu hal yang penting ya. Listening to the words of the Lord is an important thing. Membaca firman itu juga hal yang penting. Reading the Bible is also an important thing. Tapi yang juga tidak kalah penting adalah melakukan firman yang sudah kita baca dan kita dengar itu. But doing the words of the Lord that we have read is equally as important. Dan saya mau sampaikan 3 hal tentang apa yang sudah kita baca tadi untuk bagaimana kita bertumbuh sebagai orang percaya. Now, I wanted to share 3 things in order for us to grow more as believers. Atau bisa juga bagaimana kita memahami akan firman Tuhan ya. Or the ways that we can understand the words of the Lord. Yang pertama adalah sangat jelas ya, dikatakan di firman tadi adalah kita cepat atau suka untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan untuk marah ya. The first point has been mentioned in the verse, and it is quick or have the will to listen but slow to anger. Ya, hal ini tentunya bisa berlaku juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Now, this can also apply to our daily lives. Untuk menghadapi segala sesuatu kita perlu untuk mendengar dahulu, kita mencermati, kemudian baru kita merespon ya. In order to face our daily activities, we need to properly listen and receive or respond according to what we hear. Ya, tetapi di masa-masa ini begitu banyak orang yang ketika belum mendengar, membaca dengan baik, mereka lalu merespon dan akhirnya
mengambil sikap marah ya. But nowadays, there's a lot of people who listen or like read something, but then they didn't process it enough to a certain point where they respond in anger. Tetapi begitu mereka menerima akan akibatnya, kemudian mereka menyesal atau meminta maaf ya. But once they understand what they did, they turn guilty and they are quick to ask for forgiveness. Seharusnya kalau setiap kita mendengar dulu dengan baik, kita membaca dengan baik, kemudian kita mencermati dan baru kita merespon. Seharusnya kita tidak perlu melakukan terlalu banyak kesalahan ya. But in reality, if we properly listen and we properly read thoroughly the things that we should do, we are able to reduce the mistakes that we've made. Ya, begitu juga dengan kita belajar akan firman Tuhan. That also applies when it comes to learning the words of the Lord. Kita perlu membaca, kita perlu mendengar dengan baik, kita perlu mencermati ya. We need to read it properly. We need to listen to it properly. We need to pay attention to it. Dan kita perlu lambat untuk marah ya. And we need to slow our anger down. Ya mungkin sebagian kita bertanya, kenapa ada hal tentang marah di situ ya. Now, some of us may ask the fact as to why anger is even mentioned in these verses. Saya percaya ini berhubungan dengan tentang kerendahan hati untuk kita semua. I believe that this pertains to humbleness in all of us. Karena orang yang suka marah akan sulit untuk dia belajar sesuatu. Because it is hard for people to learn new things if they are constantly angry. Karena begitu dia menerima sesuatu firman atau menerima suatu perkataan dan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya, akhirnya dia marah, maka dia tidak akan belajar sesuatu. Because if they listen to the words or the good news of the Bible and they have this attitude of anger, they are not able to receive the meaning properly. Tetapi kalau setiap kita punya kerendahan hati, kita akan punya banyak kesempatan untuk kita belajar banyak firman Tuhan. Amin. But if we have meekness in our hearts, we have a lot of opportunities to learn about the words of the Lord. Amen. Ya. Tentu kita tahu banyak tokoh di Alkitab ya yang ketika mereka bereaksi marah dengan keadaan yang menekan mereka dan akhirnya mereka melakukan kesalahan ya. Now there are instances of people in the Bible who face the consequences of their anger. Contoh yang paling umum adalah tentang Musa ya. For example, a common example in fact is Moses. Dia satu ketika dia marah karena pada titik yang mungkin itu sudah puncaknya dia marah menghadapi bangsa Israel ya. Moses was at the boiling point of anger and he released wrath upon the people of Israel. Dan akibatnya Tuhan tidak mengizinkan dia masuk ke tanah perjanjian. And as a result, the Lord does not allow Moses to enter the promised land. Mungkin itu hal yang sederhana ya. Maybe that example was simple enough. Kemarahan Musa yang kecil itu seharusnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang sudah Musa kerjakan ya. The minuscule anger of Moses is nothing compared to the things that he had done. Tapi kita bisa melihat satu hal kesalahan yang Musa lakukan itu mengakibatkan dia tidak bisa masuk tanah perjanjian. But we can see that this one simple mistake prevents him from entering the promised land. Dan ada banyak contoh yang lain ya, ada Raja Saul, ada Kain ya, ada Raja Usia juga, saudara bisa cari itu nanti ya. There are also other examples such as King Saul or Cain or King Uzziah. You can look them up later. Jadi kemarahan adalah reaksi paling buruk dalam menghadapi segala sesuatu. So anger is the worst reaction when we face everything. Kemarahan adalah kemarahan adalah kesombongan yang meledak ya. Anger is a type of ego that
birth. Ketika kita tidak lagi bisa mengendalikan akan akal sehat dan emosi kita, maka yang terjadi adalah kemarahan. And it bursts when we cannot control our minds and our emotions, so it goes into anger. Ya, tapi mungkin sebagian dari kita berkata, tapi kan ada yang namanya kemarahan ilahi seperti yang Tuhan Yesus lakukan ya di bait Allah. Now, we may think that there is such thing as godly anger, where he releases his anger upon the temple of the Lord. Tapi saya percaya kemarahan yang ada di dalam diri kita sebagian besar adalah kemarahan yang manusiawi ya, bukan kemarahan ilahi. But I believe that the majority of anger in us is the anger of man, not the godly anger Jesus portrays. Dan kalau kita biarkan kemarahan itu menjadi kebiasaan kita, itu akan merugikan hidup kita sendiri. Now, if we let this anger be, it will have a significant harm to our lives. Ketika kita mendengar firman Tuhan yang itu mungkin tidak sesuai dengan kita marah ya. If we listen to the words of the Lord that's not according to what we want, we will be angry, for example. Akhirnya kita tidak mendapat sesuatu, kita tidak belajar sesuatu ya. And in the end, we gain nothing. We do not receive anything. Jadi mari belajar memadamkan setiap kemarahan di dalam hidup kita ya. So let us learn to extinguish every single source of anger in our lives. Karena dikatakan di ayat yang 19 tadi bahwa kemarahan itu tidak pernah mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Because it was told in verse 19 that anger cannot carry out the truth in the presence of the Lord. Ya. Lalu apa kalau kita tidak boleh kalau kita harus lambat dengan kemarahan itu, lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita mendengar firman Tuhan? So if we were to be slow in anger, then what would we do? What should we do when we listen to the words of the Lord? Kita baca di ayat 21 ya. Let us read in verse 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Therefore put away all filthiness and rampant wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. Itu sangat jelas ya. It is very obvious. Jadi gambarannya seperti ini, kalau kita menerima firman masuk ke telinga kita dan ke hati kita, So picture this, when we receive the words of the Lord through our ears and into our hearts, kita perlu mengecek akan reaksi kita. we need to check upon our reactions. Karena firman itu belum tentu sesuai dengan kedagingan kita ya. Because the words of the Lord may not be accordance to our fleshly desires. Kalau reaksi kita adalah marah, maka kita seperti menolak firman itu keluar dari hati kita. Now, if we respond these words with anger, it's as if we are rejecting the words from entering our hearts. Mungkin ada hal-hal yang di hidup kita yang tidak sesuai dengan firman itu ya. Maybe there are aspects of our lives that are not in accordance to the word. Mungkin ada kejahatan-kejahatan atau dosa yang kita lakukan. Maybe there are mistakes or sins that we have done Dan reaksi kita marah ya. that made our response in anger. Dan akhirnya kita membuang firman itu, menolak firman itu. And that resulted in us rejecting the word. Kita melakukan sebaliknya dari apa yang firman Tuhan tuliskan. And we do things that are opposite to the word. Firman Tuhan katakan, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu ya. The word says to put away all filthiness and rampant wickedness, Dan terimalah firman itu dengan lemah lembut ya. and receive the word with meekness. Jadi kalau hati kita mau menerima firman Tuhan dengan lemah lembut, maka itu akan menyelamatkan jiwa kita. Amin. So if we want to receive the words with meekness, that will save our souls. Amen? Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, respon atau reaksi itu ditentukan oleh diri kita. So when we receive the words of the Lord, our response is entirely up to us. Apakah kita memilih menolak firman itu, atau kita memilih untuk menerima firman itu dengan lemah lembut
dan itu akan menyelamatkan jiwa kita. It is whether or not we want to reject the words of the Lord or to receive it with meekness and let it save our souls. Saya percaya Tuhan rindu untuk setiap firman yang masuk ke dalam hati kita, itu kita terima dengan lembut ya. Kita menjadi tanah yang paling subur buat firman Tuhan. Now, I believe that the Lord longs us to receive the words of the Lord and receive it with meekness and let it become a fertile soil. Tuhan rindu setiap kita mengalami apa yang Tuhan ajarkan. Kita menjadi pelaku firman. Amin. And the Lord longs us to become people who experience what He teaches, to become the doers of His words. Dan Amen. kita menangkap akan isi hati dan kehendaknya. And that we capture the contents of His words and His will. Jadi itu yang pertama adalah kita cepat atau suka untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan untuk marah. So the first point is to be quick or have the will to listen, but slow to speak and to anger. Kita lanjutkan di bagian yang kedua ya, yaitu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. So let us go to point number 2, and it is to become the doers of the word and not only to become listeners. Kita baca di ayat 22 ya. Let us read in verse 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Ya, minggu yang lalu kita mendengar firman yang luar biasa ya. Last week we received an amazing sermon, Tentang kisah tentang kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa. and it is about the tale of Adam and Eve falling into sin. Itu terjadi karena mereka hanya mendengar saja apa yang Tuhan sampaikan, tetapi mereka tidak taat melakukan firman itu. This was caused by Adam and Eve listening to the Lord but not doing His will. Mungkin kisahnya akan berbeda ya kalau Adam dan Hawa mendengar apa yang Tuhan katakan dengan baik dan mereka punya ketaatan menjadi pelaku firman itu ya. Now the story may be different if Adam and Eve were to listen and were to obey the words of the Lord. Ya, tapi itu sudah berlalu ya. Kita ada di dalam kehidupan kita yang sekarang. But that had long passed and now we are in our present lives. Jadi kita kembali bahwa menjadi pendengar adalah hal yang baik ya. So let us go back to this point that becoming listeners is a good thing. Tetapi kalau kita hanya sebatas mendengar firman atau membaca firman saja, itu akan sangat merugikan kehidupan kita. But if we only listen or read the words of the Lord, then that will cause harm to our lives. Karena firman Tuhan adalah hukum yang sempurna, yang mampu mengubahkan akan kehidupan kita. Amin. Because the words of the Lord is a perfect law that can change our lives. Amen. Jika kita sekedar membaca firman Tuhan, kita sambil lalu membaca, mendengar ya, tanpa kita juga meminta Roh Kudus untuk memimpin kita, menolong kita, mengerti akan firman Tuhan itu, maka firman itu tidak pernah bertumbuh di dalam hati kita. If we listen to the words of the Lord just willy-nilly without asking the Holy Spirit for us to truly listen and understand the words and put it in our hearts, then it'll never grow. Dan itu sama seperti kita membuang berkat yang akan mengubahkan kehidupan kita. That is as if we are throwing away the blessing that will change our lives. Tuhan rindu setiap kita mendengar firman Tuhan, kita mencerna, kita mencermati firman itu, kita minta Roh Kudus memimpin kita untuk setiap kita mendapat rema dari Tuhan. The Lord longs for us to receive and to properly dissect the verse and to truly understand its contents, and it may become an essence to our daily lives. Dan akhirnya akan firman itu menjadi tuntunan di dalam kehidupan kita. And that we may make these words as guidance for our lives. Karena kalau kita tidak terima firman itu dengan baik, kita tidak minta Roh Kudus menolong kita bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita, firman itu akan hanya sebatas pengetahuan ya. Because if we
do not ask the Holy Spirit as to how we can applicate these words into our lives, then it'll just become knowledge alone. Kita tidak pernah menjadi pelaku firman dan tidak akan mengubahkan kehidupan kita. We can never be doers of the word, and the word cannot change our lives. Itu gambarannya seperti misalnya kita membaca buku cara mengendarai mobil atau motor ya. It is like when we read books about riding or trying to drive a car or a motorcycle. Ya kita baca itu dengan cermat, kita mendapat pengetahuan dari situ. We read it thoroughly and we gain knowledge from it. Tetapi kalau kita tidak pernah mencoba mempraktekkan itu, maka kita tidak pernah bisa mengendarai motor atau mobil ya. But if we never put these knowledge into practice, then we are incapable of ever driving a car or riding a motorcycle. Kita hanya sebatas mempunyai pengetahuan tentang mengendarai motor atau mobil itu. We are limited to the knowledge that we gain from the book that we've read. Ya, sama dengan firman Tuhan ya. It also applies to the words of the Lord. Kalau kita hanya sebatas membaca, mendengar, tidak pernah melakukan, maka itu akan sebatas pengetahuan saja. If we only read and if we only listen to the word, then it'll become knowledge. Makanya ketika sebagian orang Kristen membaca Alkitab bertahun-tahun, mereka menjadi Kristen bertahun-tahun, tetapi tidak pernah menjadi pelaku firman, maka mereka tidak pernah menjadi dewasa. And because it can only turn into knowledge, the people, Christians who read the word for years but have never acted upon it, can never grow. Dan saya percaya dan kita sepakat bahwa Alkitab adalah hukum yang sempurna. Amin. And we all agree that the word of the Lord is the perfect law. Amen. Dan seorang hamba Tuhan punya kesukaan yang bagus ya. Dia suka membeli buku yang penjualannya sangat banyak ya. Now there's a servant of the Lord that loves to buy books about people with faith, and he likes to compare it with the Bible. Ya, dia jadi hamba Tuhan ini membeli buku yang sangat baik, dia membandingkan dengan Alkitab ya. And so he likes to compare a lot of these books to the Bible. Dan dia menemukan bahwa hampir di setiap halaman yang terdapat pernyataan yang bagus itu adalah berasal dari firman Tuhan. And now every single beautiful set of sentences or meaningful words that he received comes from the Bible. Artinya semua yang sepertinya seseorang baru tulis atau seseorang yang baru temukan itu bukanlah sesuatu hal yang baru, tapi itu sudah ada di dalam Alkitab. Which means that statements that seems like it had been newly discovered is actually already present in the Bible. Ya, jadi saya tidak melarang setiap kita membaca buku-buku yang baik ya. That doesn't mean I have you to not read these books. Saya percaya buku-buku itu juga melengkapi setiap kita ya. I'm not preventing you from reading them. I believe that these books will have something meaningful to our lives. Ada banyak buku tentang kekristenan, buku tentang kepemimpinan, dan itu sangat baik ya. There are many books about Christianity, about being a leader, and they're all good for us. Itu akan melengkapi setiap kita. And that will make us whole. Tapi satu yang pasti adalah jangan kita lewatkan akan firman Tuhan. But one thing's for sure, and that is that we can never miss out on the words of the Lord. Setiap kita membaca firman, kita mendengar firman, maka kita perlu mencermati, kita perlu tanya, minta Roh Kudus memimpin kita. Bagaimana kita mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita. Every time we read and every time we understand the words of the Lord, we need to ask the Holy Spirit on how to applicate them into our lives. Jadi mari kita belajar menjadi pendengar firman yang baik, tetapi kita juga menjadi pelaku firman. So let us make ourselves to be good listeners of the word and also be doers of the word. Kita juga perlu belajar dari orang-orang hebat yang ada di sekeliling kita ya. We also need to learn from amazing people that
is around us. Kita bisa belajar dari gembala kita, We can learn from the shepherds in our church, dari pemimpin-pemimpin mereka ya, dari Ra- pemimpin-pemimpin kita. from our leaders too. Kita bisa belajar dari kehidupan mereka. We can learn from their lives. Bagaimana mereka hidup bersama Tuhan, mereka mengalami kemenangan-kemenangan bersama Tuhan. Itu akan menguatkan setiap kita. Amin. We can learn about their experiences with the Lord, how they experience victories with the Lord, and how we can put it into practice in our lives. Amen. Ya, jadi itu yang kedua, kita tidak menjadi pendengar saja, tetapi kita juga menjadi pelaku firman. So that is the second point, to become the doers of the word and not just be listeners of it. Dan hal terakhir yang akan saya sampaikan adalah tentang ibadah yang murni ya. And the third point that I'm going to share is about the pure worship. Ya, kita baca di ayat 26 ya. Let us read from verse 26. Dikatakan jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Verse 26 until 27. If anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue but deceives his heart, this person's religion is worthless. Religion that is pure and undefiled before God the Father is this: to visit orphans and widows in their affliction and to keep oneself unstained from the world. Ya, ini hal yang ketiga, bagaimana kita belajar akan firman Tuhan. And this is the third point on how we can learn the words of the Lord. Dan ini yang kita pelajari ya, hal yang ketiga, bahwa kita perlu melakukan firman itu. And that's the point, that is the essence that we have studied in point 3, that we become doers of the word. Kita mempraktekkan firman itu. We put these words into practice. Dan itu akan menjadi ibadah kita yang sejati. And that will become our purest form of worship. Kita perlu belajar menjaga akan perkataan kita, akan respon kita buat setiap firman Tuhan. We need to pay attention to our response and our attitude towards the Lord. Kita perlu menerima firman itu dengan kelembutan. We need to receive the words with a meek heart. Dan satu hal di ayat 27 itu hal yang luar biasa ya. And one amazing thing in verse 27 is, Ya mungkin kita bertanya-tanya apa hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya ya. is that, well, first, a question, how can these verses relate to the previous verses? Tapi inilah kerinduan Tuhan buat kita. But this is actually the will of the Lord to us. Kita mempunyai ibadah yang murni, ibadah yang sejati. He wants us to have a pure and faithful worship. Tuhan rindu setiap apa yang kita terima dari Tuhan, kita salurkan bagi orang lain yang memerlukan. He longs us to spread the things that we have learned to the needy. Mungkin di zaman itu yang kelompok yang paling perlu ditolong adalah anak yatim piatu dan janda-janda ya, dituliskan di situ. Now, maybe the people at this time that requires the most attention to are the orphans and the widows as written in these verses. Ya, itu sudah sangat jelas. Buat anak yatim piatu, mereka tidak punya orang tua, mereka perlu ditolong ya. Now, obviously, for the orphans, they don't have parents and they need help. Buat janda-janda di masa itu juga sangat jelas bahwa mereka tidak punya suami, maka tidak ada orang yang bekerja ya. And for the widows, it's also obvious they do not have husbands that are capable to become breadwinners in their families. Dan saya percaya hal itu juga masih berlaku saat ini. And I believe this also applies until today. Tapi mungkin kita bisa lakukan untuk lingkup yang lebih luas ya. But maybe we can expand our reaches. Ada banyak kelompok-kelompok yang perlu kita tolong ya. There are a lot of groups that need our help. Mungkin mereka keluarga yang lengkap, tetapi mereka belum beruntung seperti kita ya. Maybe they are a complete family, but they are, don't have
as lucky of a circumstance as us. Ya, ada banyak hal yang mengakibatkan mungkin sebuah keluarga mengalami kesulitan ya. There are many things that can put families into various problems. Ya, mungkin karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pendidikan ya, itu bisa menjadi salah satu penyebab ya. Maybe the lack of knowledge or education may become one of the causes. Jadi kita bisa menolong mereka. So we can help these people. Tidak selalu berbicara tentang materi atau uang ya. Helping does not always pertain to materialistic things. Tapi kita bisa memberikan, kita bisa mengajarkan apa yang kita punya ya. But we can also give and teach the lessons that we have learned. Mungkin kita punya keahlian tertentu yang kita bisa ajarkan buat mereka. Maybe we have a certain speciality that we can spread or teach them. Mungkin kita pandai bahasa Inggris, mungkin kita pandai bahasa Cina, mungkin ya. Maybe we are good at English or Mandarin. Itu bisa kita ajarkan buat mereka. We can teach these things to them. Atau kita punya keahlian yang lain, itu kita bisa berikan buat mereka ya. Or maybe we have other specialities that we can give out to them. Jadi mari kita belajar mempraktekkan setiap firman yang kita terima. So let us learn to put every single word that we have received into practice. Kita juga belajar menjadi saluran berkat buat orang-orang yang perlu kita tolong ya. May we learn to become blessings for the people who needed us the most. Kalau perlu kita minta Tuhan, Tuhan memperbesar akan kapasitas kita, Tuhan memperbesar anugerah dan kepercayaan buat kita ya. Buat kita semakin banyak menolong orang lain. Amin. And we can ask the Lord to expand our reach, expand our capacity, expand the miracles that He had given us for us to do greater things if need be. Saya percaya itu akan menjadi ibadah kita yang sejati dan itu menyukakan akan hati Tuhan. Amin. I believe that it will become our purest form of worship and that will please the Lord. Amen. Jadi itu 3 hal yang saya sampaikan hari ini. So those are the 3 things that I can share to you Saya today. sudah akan selesai, saya minta tim worship ya, tim musik ya. The service is almost finished and I ask the worship team to come forth. Jadi itu 3 hal yang saya sampaikan tentang bagaimana kita mendengar dan melakukan firman. So those are the 3 things I can share on how people can listen and act upon the word. Kita belajar mendengar, kita belajar mencermati, dan kita merespon dengan lemah lembut ya. We can learn to read and understand and to pay attention and to become meek in heart. Kita tidak hanya mendengar, tetapi kita melakukan dan mempraktekkan akan firman itu. We don't only listen, but we also understand and act upon the words. Banyak hal yang bisa kita lakukan ya. There are a lot of things that we can do. Jadi ketika kita menolong orang lain itu bukan kegiatan sosial ya. So if we help others, it is not a social activity. Kita bukan orang-orang yang suka maksudnya bukan seperti dinas sosial ya. We are not social workers, Tapi kita sedang mempraktekkan firman Tuhan. but we are putting the words of the Lord into practice. Itu bagian dari ibadah kita yang murni, yang sejati, yang menyukakan hati Tuhan. That is a form of our purest worship. Mari kita sama-sama berdoa. So let us pray together. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. We give thanks, Lord, for today, Buat firman-Mu yang disampaikan Tuhan. for your words that have been shared to us. Kami minta hati yang lembut Tuhan. We ask for a humble heart. Setiap kali kami mendengar akan firman-Mu, kami boleh merespon itu, kami boleh mencerna itu Tuhan. That every time we receive your word, we may understand it and we may dissect it thoroughly, Lord. Dan kami minta akan pimpinan Roh Kudus And we ask for the guidance of the Holy Spirit untuk kami mempraktekkan akan firman itu Tuhan. for us to put the words into practice. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Tolong setiap kami Tuhan, kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa Tuhan.
help each and every one of us, Lord, to not only become the listeners of the word, but to become amazing doers of the word. Kami juga menjadi orang-orang yang menyalurkan berkat-Mu Tuhan. And may we become people who can extend your blessings, Lord. Kami juga menjadi orang-orang yang akan membangun dan memulihkan kehidupan orang lain. And may we become people who build the lives of others. Kami minta akan anugerah daripada-Mu Tuhan. We ask for your blessings, Kami Lord. minta akan kapasitas yang lebih besar lagi Tuhan. We ask for our capacities to be enlarged, Lord. Untuk kami mendengar firman-Mu, kami mempraktekkan firman-Mu, dan kami menyalurkan setiap berkat yang kami terima Tuhan. So that we may listen to your words, to fully understand the words, and to become blessings, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Thank you, Father. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Let us lift up our hands and receive the blessings from the Lord. Bapak, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Father, we give thanks for today. Kami berdoa Tuhan biar penyertaan-Mu itu sempurna buat setiap umat-Mu Tuhan. We pray so that your blessing may be perfect to each and every one of your people, Lord. Biar Engkau yang memelihara kehidupan kami Tuhan. May you provide our lives, Engkau Lord. yang memberkati setiap anak-anak, setiap orang dewasa, orang tua Tuhan. May you bless every single children, every single adult, every single elderly people, Lord. Engkau juga yang memberkati setiap pendidikan, setiap pekerjaan, juga setiap pelayanan di dalam gereja ini Tuhan. And may you bless the education and the careers and the services of this church, Lord. Engkau juga yang memberkati setiap kesehatan akan jemaat-Mu Tuhan. And may you bless the health of your people, Lord. Terima kasih Bapa. Thank you, Lord. Berkati setiap keluarga, Bless every family, berkati Lord. setiap pendidikan, setiap pekerjaan, setiap usaha Tuhan. Bless every single education, career, and businesses, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Biar kasih-Mu Bapa, May your love, Lord, anugerah-Mu Tuhan Yesus yang besar, your grace, Heavenly Father, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kami Tuhan. and the fellowship of the Holy Spirit rain down upon us. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Baik, terima kasih. Kita sudah selesai ibadah hari ini. Thank you, everyone. We are finished for today's service. Ya, tetap terhubung satu dengan yang lain. Let us stay in touch, each and every one of us. Kita bertemu lagi minggu depan ya. And may we meet each other next week. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia, tiada yang seperti Yesus, tiada yang seperti Dia. Berjalan sini sana, ku mencari sini sana, ku berputar sini sana, tiada yang seperti Dia. Tiada yang seperti